Hanya kepercayaan kepada yang gaib yang bisa mengangkat derajat manusia dari dunia binatang menjadi dunia manusia. Kalau tak percaya kepada yang gaib, lebih parah manusia dari binatang lagi. Betul itu, Pak? Oh, itu ditulis Said Qutb tafsirnya Fi Zilalil Quran. Dia sebut kasar kali tafsirnya itu. Memang begitu faktanya. Jadi kalau dianggap sholat itu penting, pasti bangun. Kalau dianggap sholat itu penting, pasti ketika bekerja sudah mau habis waktu sholat. Anggaplah penting, Pak. Inilah modal bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia berani berbuat jahat di dunia ini? Inilah salah satu masalahnya. Tidak percaya kepada yang Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya muliakan Bapak Ketua BKM dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang pada subuh hari ini alhamdulillah kembali datang untuk belajar Al-Quran, yaitu tentang tafsir. Apa Ustadz yang mau dipelajari pagi ini? Yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ketiga ini sekarang. Ayat ketiga. Pasti semua hafal ayat. Nanti kita resapi sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabb. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu cirinya yu'minuna bil ghaib, mereka percaya kepada yang gaib. Satu, wa yuqimunas shalah, dan mereka melaksanakan salat. Dua, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan di jalan Allah. Berarti kalau bertakwa menurut ayat ini cirinya ada tiga. Satu tadi, percaya kepada yang gaib. Yang kedua, sholat. Dan yang ketiga, berinfak. Ini yang mau kita lihat pagi-pagi. Mudah-mudahan masuk kita di antara salah satu yang tiga itu. Kalau masuk, bertakwalah kita itu namanya. Insya Allah selesai 45 menit Pak, selesai ini. Kalau dipendekkan, kalau dipanjangkan 45 hari. Kita pendek-pendekkan saja. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib, beriman, percaya kepada yang ghaib. Pak Ustadz, apa itu ghaib? Ghaib atau gaib artinya tidak nampak. Itu arti ghaib, tidak nampak. Yang tidak nampak bagi manusia ini, ada yang pernah dulu tidak nampak, sekarang nampak. Satu. Ada pula tak nampak bagi sebagian orang, tapi nampak bagi sebagian orang. Yang pertama tadi, namanya itu ghaib nisbi. Nisbi, tergantung. Kalau dulu dia tidak nampak, sekarang dia nampak, namanya ghaib temporal. Siapalah contohnya? Kita ini. Dulu kita tidak ada, tidak ada kita di dunia ini. Ghaib, tak nampak. Tiba-tiba kita lahir. Sekarang kita nampak. Nah, itu namanya ghaib temporal. Dulu tidak ada, sekarang dia ada. Dalam Al-Quran dia sebut
Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu manusia itu pernah tidak disebut. Berarti tak ada. Tak ada dia dulu. Sekarang dia ada. Goib gitu. Satu. Yang kedua, goib nisbi namanya. Saya tidak tahu apa yang ada di kantong Bapak BKM sekarang. Tak tahu saya. Tapi Pak BKM tahu. Berarti goib bagi saya tidak goib bagi Pak BKM. Namanya itu goib relatif. Tergantung siapa yang nengok. Bapak Ibu juga tidak tahu apa yang ada dalam hati saya sekarang. Tidak tahu. Mau saya kasih tahu sebagian. Nanti setelah tahu berarti tidak goib lagi. Karena sudah tahu. Mau nggak Ustadz ngasih taunya? Enggak. Nanti nggak jadi ceramah. Karena saya lagi sakit hati. Goib. Ada juga rahasia Bapak Ibu yang saya tidak tahu. Kalau dikasih tahu, kita bisa berantem. Bisa. Tentu tak jelas. Dari tadi ngomong-ngomong tak pasti. Ada dalam hatinya. Alhamdulillah ditutupnya. Nah, makanya kita tetap berkawan. Goib relatif. Bertingkat goib. Ada pula manusia ini dulu dirahasiakannya goib. Lupa dia kalau itu rahasia dibukanya. Tidak goib. Ada Pak, rahasia kita. Lupa kita kalau itu rahasia. Terakhir kita buka. Berubah. Tidak goib lagi. Nah, manusia ini aneh. Jangan bilang-bilang ya sama siapa-siapa. Ini rahasia katanya. Padahal dia lagi dibilang-bilangnya sama kawannya. Apa rupanya rahasianya? Aku tak suka nengok kawan itu. Jangankan dia. Nengok ayamnya pun aku nggak suka katanya. Kita kalau udah nggak suka sama orang, nengok ayamnya kita palak itu kan, tapi tak nampak. Namanya itu apa? Goib. Itulah yang goib. Pak Ustadz, apa puncaknya dari segala yang goib itu? Nah, sebelum ke sana, ada di dunia ini makhluk yang bernama jin. Apa artinya? Jin tersembunyi. Goib. Apalagi malaikat. Goib. Tak nampak. Tapi puncak dari segala yang goib, yang tidak bisa dibuka hakikatnya sampai kapanpun, hakikat zatnya tidak ketahuan, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu kita. Bagaimana itu zat, hakikat zatnya? Tidak tahu. Allah memperkenalkan dirinya seperti menggantung. Dia perkenalkan dirinya maha mendengar, tapi cara mendengarnya tidak sama dengan manusia. Nah, jelas ya. Di awal dia sebut dia maha mendengar, tapi cara mendengarnya tak sama dengan kita. Goib. Ada rahasia di sini. Nah, apalah gunanya itu Ustaz untuk kami yang goib itu? Inilah bapak-bapak yang mengontrol manusia supaya tidak berani berbuat jahat. Itulah guna yang goib itu. Ada anak muda lewat dia di lampu merah itu. Pas sampai di ujung datang polisi. Kenapa kamu tabrak lampu merah? Kan sudah ada lampu merahnya. Kenapa kamu lewati? Datang anak muda itu. Saya lihat lampu merahnya, tapi saya tak lihat bapak, katanya. Kenapa itu? Goib. Kalau dia yakin dari awal ada aturan, pasti tak dia langgar. Nah, ini manusia ini, ibu-ibu. Kenapa dia berani berbuat jahat di dunia ini? Inilah salah satu masalahnya. Tidak percaya kepada yang goib. Inilah satu masalahnya.
Dia kira setelah dilakukannya apapun di dunia ini tidak ada catatannya. Kenapa begitu? Tidak nampak. Tidak nampak. Semua rekam jejak manusia ini pasti tercatat dengan rapi. Jadi tugas kita ibu-ibu, kasih tahu anak kita, suami, bapak, istri kita, ada yang gaib di dunia ini. Ada yang gaib. Yu'minuna bil gaib. Kalau tak ditanamkan ini, habislah kita di dunia ini. Sebenarnya kalau ini cocok duduk dalam hati setiap orang, tidak terlalu rusuk dunia ini. Karena setiap orang menjaga dirinya. Nah, salah satu cara mengubah diri supaya lebih baik, yu'minuna bil ghaib, percayalah kepada yang gaib. Siapa itu? Ada malaikat pencatat amal baik dan buruk. Kemudian ada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai surga dan neraka. Itu Pak, di surga itu dalam beberapa hadis disebutkan siksanya yang paling ringan dipakaikan sama dia selop neraka. Neraka tadi. Selop neraka itu tiba-tiba hancur ubun-ubunnya. Bayangkanlah itu. Nah, itulah siksanya di neraka itu. Jadi kalau kita tak yakin itu, tak percaya kita dengan yang itu, suka-suka hati aja di dunia ini. Curi mangga, ambil uang orang, terus ini harus hati-hati di dunia ini. Kadang ya Bapak Ibu sekalian, tapi bolehlah percaya, boleh tidak kan. Masalah yang begini-gini. Kalau kita betul-betul jaga diri kita, itu kita ini susah bergerak. Saya ada punya kawan. Ada punya tamu dia. Tak tahu. Dia sebut, ini ada duit. Ada duit sini. Ini isinya tidak banyak. Tapi saya serahkan untuk kamu. Nah, ragu dia mendengar kata kamu yang di ujung itu. Itu untuk dia sendiri atau untuk rame-rame? Ditanyanya lagi. Nah, inilah orang yang hati-hati dia. Ini untuk saya atau tidak ini? Sudah jelas menurut yang ngasih itu untuk dia, masih ditanyanya lagi. Kita ini sebagian sudah jelas punya orang, kita ambil lagi. Itulah masalah kita ini. Apa tadi itu persoalan? Yu'minuna bil. Ibu-ibu tanamkan itu dalam hati supaya nanti ketika masak di dapur, mengkacau masakan itu juga harus lillahi ta'ala. Kalau niatnya untuk suami pasti kecewa. Karena pas datang suaminya tidak enak katanya, pasti kecewa. Tapi kalau lillahi ta'ala, insya Allah ikhlas itu niatnya. Yang perlu ditanamkan. Pak Ustadz, kadang sudah begitu, tapi hilang lagi, normal. Tidak bisa juga itu selamanya terus begitu, tidak bisa. Hilang dia. Setiap dia mau hilang, datangkan lagi. Setiap dia mau menyimpang, datangkan lagi. Setiap mau menyimpang, datangkan lagi. Itulah perjuangan kita. Setiap detik Tuhan itu memang mau dihilangkan dari pikiran kita. Siapa pelakunya itu? Iblis dan syaitan, anggota-anggotanya. Jangan kau ingat Tuhan. Kau buat yang aneh-aneh di dunia ini. Itulah dia yang dilakukan. Mudah-mudahan kita masuk di kategori yang pertama ini, orang yang bertakwa itu kan tadi, yu'minuna bil ghaib. Saya sebut yang keras. Said Kutub, tak apa-apa itu, biar keras sedikit. Disebut begini dalam tafsirnya itu. Hanya kepercayaan kepada yang ghaib yang bisa mengangkat derajat manusia dari dunia binatang menuju dunia manusia. Betul itu? Betul. Hanya kepercayaan kepada yang gaib yang bisa mengangkat derajat manusia dari dunia binatang menjadi dunia manusia. Kalau tak percaya kepada yang gaib, lebih parah manusia dari binatang lagi. Betul itu Pak? Itu ditulis Said Kutub tafsirnya fi zilalil Quran. Dia sebut kasar kali tafsirnya itu. Memang begitu faktanya. Saya sering kasih contoh sama Bapak kan. Saya sering kasih contoh hewan-hewan tuh kalau dia makan sesuai rantai makanannya.
Manusia ini kalau tak percaya kepada Tuhan, laut dipagarinya, aspal dimakaninya semua. Tapi lebih parah. Lebih parah manusia dari binatang. Belum ada saya lihat kambing memagari laut. Belum ada juga kerbau dia makan uang proyek aspal, tak ada. Tapi manusia ini kalau sudah jahat, semua ditelannya. Makan. Kawannya pun dimakaninya. Itulah manusia. Jadi remnya itu, yu'minuna bil ghaib, harus percaya kepada itu. Itu ayam itu, makanannya biasa-biasa saja. Manusia ini kalau sudah parah, lem kambing pun dimakannya. Sudah jelas untuk binatang, obat-obat tak jelas, karena dia parah penyakitnya, itu pula dimakannya. Kan lebih parah dari kambing kan? Ini keras sekali ceramah Ustaz ini. Habis itu ditafsir itu, bagaimana lagi? Jadi tanamkan itu supaya kita berubah dari apa tadi? Dari dunia binatang menjadi manusia. Kalau hilang nggak ada. Belum ada saya lihat ayam mencuri uang 900 triliun. Mana ada itu? Belum ada saya lihat ular sebisa-bisanya berbisa dia segala macam. Belum ada dia mencuri uang 900 triliun. Ular itu. Seular-ularnya orang, seular-ularnya ular, tidak mengulari seperti manusia ini. Tokoh-tokohnya aja orang katanya. Lebih parah dari ular. Apa itu sebabnya? Tidak percaya kepada yang ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Nah, Bapak Ibu-ibu, tanamkanlah dalam hati, satu, ada malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk. Kiri kanan, ada di situ. Setiap mau ke sini, bahaya. Mau ke sana, bahaya. Kemudian puncaknya, yakinlah Allah yang kita sembah itu mempunyai siksa neraka. Insya Allah aman itu. Pikir aja nih, wah bahaya ini kalau masuk ini. Kacau ini nanti. Oh, yang awak pikirkan dia ini kalau masuk ke sana. Hati-hati dia di dunia. Hati-hati dia. Itu yang pertama, ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan melaksanakan sholat. Lebih bagus diterjemahkan ibu-ibu, jangan mendirikan, melaksanakan. Lebih bagus itu. Kalau mendirikan, itulah sholat ayam itu. Berdiri aja, berdiri, tak jelas. Tapi kalau dia melaksanakan, dia lengkap syaratnya, dia lengkap rukunnya, dia khusyuk dalam sholat. Saya mau bercerita tentang sholat ini, agak lumayan panjang sedikit, supaya kita paham. Yang pertama, tentang sholat. Nabi Muhammad SAW, sholatnya tidak satu hari satu malam. Bukan cuma 5 kali Nabi sholat. Beliau paling tidak sholat itu yang beliau laksanakan setelah Isra wal Mi'raj itu dilaksanakan 5 kali. Tapi sebelumnya beliau juga sholat. Semua Nabi itu sholat dengan macam-macam bentuknya, caranya, waktunya, ada beda-bedanya sikit-sikit, ada bedanya. Tapi pasti semua Nabi sholat. Nah, Nabi Muhammad setelah pulang dari Isra wal Mi'raj 5 kali sholat sehari dalam semalam. Cara sholatnya bisa beliau buat macam-macam. Ini harus diperhatikan ini supaya jangan berantem-berantem. Dia suka berantem gara-gara sholat. Orang tak kemana-mana, dia masih itu aja yang dibahasnya. Nabi pernah sholat setelah mengucapkan takbiratul ihram, dia letakkan tangannya seperti yang kita buat itu bersedekap. Allahu Akbar. Di mana itu posisinya? Di bawah dada, di atas pusar. Nah, ini. Boleh itu? Boleh. Nabi pernah buat itu. Pernah juga beliau sholat setelah takbiratul ihram, dia letakkan tangannya di atas dada. Boleh itu? Boleh. Pernah juga setelah takbiratul ihram meletakkan kedua tangan beliau di bawah pusar. Begini. Boleh. Pernah juga setelah takbiratul ihram Allahu Akbar lurus ke bawah. Boleh. Boleh itu. Ada semua dalilnya itu. Di dalam mazhab Syafi'i itulah yang populer yang kita amalkan itu yang tadi itu.
Di atas pusar, di bawah dada. Kenapa Ustaz sampaikan itu? Jangan berkelahi-berkelahi gara-gara itu. Masih banyak urusan kita lagi di dunia ini selain itu. Dan suka berantem gara-gara yang begitu-gitu. Itu namanya tanawwu'um fil ibadah. Variasi dalam ibadah. Kemudian ada dalam berbagai mazhab dijelaskan dengan dalil-dalil subuh itu pakai kunut. Kapan kunutnya? Setelah iktidal. Yang tadi itu yang kita kerjakan. Sami Allahu liman hamidah, baru dia berkunut. Boleh. Ada juga di dalam mazhab Maliki sebelum rukuk dia kunut. Boleh. Ada juga tidak pakai kunut. Boleh. Boleh. Solat begitu boleh. Ada orang solat ketika tahiyat jarinya digoyang-goyang. Pernah nampak? Gini-gini ya. Digoyang-goyangnya. Boleh. Ada pula diam saja. Boleh. Ada pas nunjuknya ketika asyhadu an la ilaha illallah. Boleh. Ada yang dari awal dia tunjuk. Boleh. Tak ditunjuk pun boleh. Sah solatnya. Jangan berantem-berantem gara-gara ini. Itu aja yang dibahas. Terakhir, aturan masih bisa makan lontong sama-sama. Gara-gara itu tak jadi lagi orang tua makan lontong. Nah, itu orang tak mengaji. Tapi bapak-bapak, jangan gara-gara ini nanti zuhur mulailah diganti sholat di masjid ini. Nah, itu berantamlah itu nanti. Kerjakan aja yang biasa-biasa itu. Jangan nanti Allahu Akbar lurus ke bawah. Kenapa lurus Pak? Makanya kau datang ngaji tadi subuh katanya. Itu saya tak tanggung jawab itu. Itu mazhab Maliki. Kenapa Ustaz jelaskan itu? Mana tahu besok pagi bapak-bapak ibu berangkat ke Afrika, ketemu itu. Atau ada yang mau haji mungkin tahun ini, lihat nanti di Arab Saudi itu. Begitulah caranya. Yang hitam-hitam itu, dia sholat lurus saja ke bawah. Banyak variasinya. Allahu Akbar. Yang tak ada begini. Allahu Akbar. Oh, dicekeknya dirinya sampai mati. Itu tak ada. Itu informasi. Pak Ustadz, dalam sholat ada pula saya lihat orang ketika mau sujud, duluan pula lututnya turun. Kita sholat, mau sujud. Dari berdiri mau sujud. Apa duluan turun? Lutut. Ada pula saya lihat Ustadz, duluan kedua tangannya. Boleh itu dua-dua. Yang tak boleh itu bapak tak sujud. Itu tak betul itu. Ini kadang suka berkelahi-berkelahi yang begitu. Saya di mana-mana, saya bilang jangan begitu. Masih banyak urusan kita yang lain. Selama ada dalilnya, biarkan begitu. Tapi catatan yang penting, jangan diubah-ubah yang sudah terbiasa di masyarakat supaya tidak bingung. Jadi yang saya sampaikan itu, jadikan dia sebagai wawasan. Supaya nanti jalan-jalan ke Afrika tak bingung. Jalan-jalan ke Turki tak bingung. Oh bisa, ini boleh, ini boleh, oh ini boleh. Sudah mengaji kami itu kemarin di Masjid Al-Istiqomah. Ini boleh, ini boleh. Ada juga memang yang menyimpang-nyimpang sebagian. Saya kadang, ini kok kesini ya, ini kok kesini, kok lari-lari. Nah, biasalah itu. Yang begitu-gitu itu. Yang penting, selama kita datang mengaji, bisa kita konfirmasi informasinya. Bapak, ibu-ibu sekalian, harus jelaskan ini ya. Kemudian yang kedua, kenapa sholat itu penting? Kenapa penting sholat? Bahkan kalau mau lebih ekstrim, sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi dia adalah kebutuhan. Kenapa begitu? Semua manusia ini pasti membutuhkan sandaran dalam hidupnya, sekuat apapun dia, setinggi apapun jabatan. Pasti itu. Saya tidak butuh siapa-siapa, bohong. Betul. Kalau sudah kena kakinya jadi gilas itu kereta, itu mengeluhlah itu. Apalagi sudah patah kakinya, ya Allah katanya itu. Pasti kapanlah itu paling terasa Pak? Ketika kita tidak mempunyai siapa-siapa, butuhlah kita itu sandaran. Semua manusia begitu. Yang anak muda yang masih berenergi tinggi, oh, saya masih bisa hidup sendiri, enggak. Sebelum tidur terbayang itu.
Bayang, kita butuh sandaran dalam hidup ini. Dan sandaran itu harus kita cakap-cakapi. Jangan nanti pas sudah mau mati, ya Allah, aku butuh padamu. Datang Tuhan, nah inilah. Pas mau mati baru kau datang. Dulu selama kau sehat tak pernah kau tengok. Nah, baru tahu. Jadi sholat. Sholat itu menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya nanti pas meninggal, tahu tujuan balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami kembali kepada. Sholat ini penting. Tapi sering dianggap orang tak penting karena tidak nampak. Saya sering kasih contoh. Di mana-mana saya ceramah. Ada ibu-ibu yang mau naik haji tahun ini. Ada ibu? Mau berangkat ada? Belum. Bapak ada? Yang baru pulang dari perjalanan. Kalau pesawatnya jam 4 subuh, jam berapa dia bangun? Supaya siap-siap ke airport. Jam berapa dia bangun? Payah tidur malam itu dia itu. Takut ketinggalan. Kenapa itu? Karena dia anggap itu penting. Kenapa? Hangus duitnya. Hangus duitnya. Kenapa dia bisa cepat bangun? Karena langsung nampak masalahnya. Oh, rugi ini. 3 juta, 4 juta, segala macam. Jadi kenapa itu dia bisa bangun? Karena dianggapnya itu penting. Itu aja masalahnya. Kenapa orang tidak sholat subuh dianggapnya tidak penting? Itu aja masalahnya itu. Jadi nggak ada itu misalnya. Kenapa ya? Kalau sholat itu malas, kalau ini. Karena itu masalahnya. Dia anggap yang sana itu penting, hilang duit. Yang ini tak penting karena tak nampak yang hilang. Padahal dia tak tahu. Kalau nanti sudah mati dia, duit yang dikejar-kejarnya itu, tiket yang hilang itu hilang semua. Yang nampak yang inilah yang sholat subuh. Ini persoalan cara berpikir manusia. Dia selalu menghitung untung rugi kalau nampak, kalau nampak, kalau nampak, kalau nampak. Itulah masalah kita. Padahal nanti kalau dia sudah mati, itulah yang hilang. Inilah yang nampak. Jadi yang saya sebut itu, rekam jejak kita itu dicatat oleh malaikat. Tak nampak memang sekarang. Jadi kalau dianggap sholat itu penting, pasti bangun. Kalau dianggap sholat itu penting, pasti ketika bekerja sudah mau habis waktu sholat. Jadi anggaplah penting, Pak. Inilah modal bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang sholat ini yang mau saya lihat. Bagaimana caranya supaya khusyuk dalam sholat ini? Al-Quran. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang menduga keras mereka itu pasti pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sholat ibu, bayangkan itulah sholat yang terakhir yang bisa kita laksanakan khusyuk itu. Misal sholat zuhur, bayangkan dalam hati ini habis saya salam matilah saya itu khusyuk itu. Asar nampaknya saya lagi sholat sudah dipintip malaikat Israel saya itu khusyuk itu. Tapi kalau ibu sholat jadi duit 20.000 itu tak khusyuk. Di mana tadi yang 20.000 itu ya? Kembalian yang tadi ditaruh di mana? Tak khusyuk itu. Rupanya yang 20.000 itu tinggal di bawah bantal. Taruhnya di situ. Jadi bayangkan setiap sholat ini subuh ini yang kita lakukan. Saya sholat subuh ini nanti matilah saya ini. Tak bisa lagi saya sholat subuh besok. Bahkan mungkin zuhur pun tak bisa saya sholat lagi. Khusyuk itu sholat. Dari mana mulainya itu? Dari ketika wudhu jangan bercakap-cakap. Dari wudhu diam, kecuali terpaksa. Dan pula dicakapi suaminya, diam aja dia, ribut juga itu. Diam, khusyuk. Sampai di sini niatkan, ya Tuhan, inilah sholatku yang terakhir. Setelah ini aku mati. Nah, insya Allah tak kemana-mana itu pikiran. Tapi setiap dilakukan datang lagi, berubah, tak apa-apa. Tidak bisa itu istiqomah dari awal sampai terakhir, ingat terus kepada Tuhan. Itu belum bisa itu. Masih apa? Hilang, datang. Yang penting, setiap dia mau jatuh, balik lagi. Setiap dia mau tergelincir, balik lagi. Nah, itulah usahanya. Nanti lama-lama terbiasa, itu bagus, stabil dia itu. Tapi jangan pula karena stabil kali,
Banjir pun tak dengar lagi dia. Itu tak betul itu. Lari juga lah Pak. Apalagi ini lagi rusuh-rusuh daerah kita ini kan. Kalau sudah meledak di situ bercun, tengok-tengok juga lah. Bahaya juga itu nanti. Jadi itulah ya. Bayangkan itulah sholat terakhir. Ini ibu-ibu perlu latihan. Dari sekarang. Terus dilakukan. Makanya sholat ini harus dilakukan sejak kita kecil sebagai latihan. Nanti lama-lama dewasa, sudah jadi kewajiban, terbiasalah kita bahwa menanamkan dalam hati inilah sholat yang terakhir. Insyaallah khusus. Nah itu yang kedua, ciri orang yang bertakwa. Yang ketiga, ciri orang bertakwa itu wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari yang kami rezekikan mereka infakkan di jalan Allah. Sekarang ini berubah itu saya. Infak dalam bahasa Al-Quran bukan kotak infak yang lewat itu Pak, bukan itu maksudnya. Semua harta yang kita keluarkan namanya itu infak, baik untuk kepentingan pribadi, baik untuk kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat. Yang penting di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Jangan kemana-mana uang kita itu kita taruh. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian dari yang kami rezekikan mereka infakkan. Sebagian, jangan kasih semua. Jangan kasih semua. Tidak mau saya bilang begini. Nanti yang naik kereta ke sini infakkan keretanya, pulang pasti naik mobil. Itu saya nggak tanggung jawab itu. Jalan kaki itu pulang nanti Pak. Nanti yang naik mobil pengajian ini infakkan, nanti diganti Tuhan jadi pesawat. Oh itu keberas tagi tak punya mobil lagi dia itu nanti. Repot urusannya itu. Ada dulu saya dengar-dengar itu di Indonesia ini begitu. Kasih ini, kasih ini. Betul. Kata Al-Quran, wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian. Sebagian saja, jangan kasih semua. Kenapa? Anak perlu sekolah. Nanti hari raya mau beli baju. Sebagian dikasih. Kata Al-Quran, jangan kau buat tanganmu terbelenggu ke lehermu. Jangan juga terlalu membukanya. Kata dia, wabtaghi baina dzalika sabila. Buatlah jalan yang pertengahan. Saya sering kasih tahu, sebenarnya yang enak berinfak itu ketika kita miskin. Saya kan pernah kasih tahu Pak Ibu punya duit 100.000, kasih 50.000, berapa persen itu? 50.000 dari 100.000 berapa persen? 50%. Tiba-tiba ibu kaya, punya uang 1 miliar, 50%-nya berapa? 500 juta, masih mau lagi ngasihnya itu? Di mana lebih enak? Infak ketika miskin atau kaya? Kenapa Bu? Karena tetap 50%. Jadi yang punya duit 5.000 hari ini, sedekahlah 2.500. Itu 50%. Kalau besok Bapak punya 5 juta, saya minta 2.500.000, tak dikasih lagi. 50% juga. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tak ngasih. Kenapa begitu? Lihat ayat itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian dari yang kami rezekikan kepada mereka. Punya siapa itu sebenarnya? Kami rezekikan kepada mereka, baru mereka infakkan. Punya siapa sebenarnya itu tadi? Punya Tuhan juga. Karena kami yang ngasih ke dia, baru kami suruh dia kasih. Punya siapa itu? Punya Tuhan. Ini kadang kita ini. Makanya bertengkar-tengkar. Dia merasa memiliki. Ada mangga ditanam. Datang tetangga satu, punya saya itu katanya. Satu lagi bilang, punya saya itu. Apa yang terjadi sama yang dua ini? Berantem. Nah, ibu pun begitu, bapak pun begitu, saya juga. Kalau ada di dunia ini yang merasa kita punya, itu mengajak Tuhan berkelahi itu. Nah, itulah makanya payah. Itu mobilku, itu tanahku, itu istriku. Nggak ada itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fis, semua punya Tuhan. Ketika kita merasa memiliki, payah kita keluarkan. Padahal kata dia tadi, yang kami rezekikan, yang kami berikan kepadamu itu, kasih sama orang. Kan punya kita. Itu mirip seperti kata MJ dulu, tukang parkir. Tukang parkir itu paling ikhlas itu. Merasa harta mobil yang banyak itu cuma dititipi. Titip ya Pak, jaga.
Datang yang punya, diambilnya. Ikhlas saja tukang parkir itu. Karena bukan punya dia. Ini contoh itu tukang parkir itu. Kita ini kadang sudah dititipi Tuhan, ini punya aku ini katanya. Nah, itu yang buat ribut itu. Jadi oleh sebab itu, berinfaklah, bersedekah. Sekali lagi, jangan kasih semua. Gunakan harta ini di jalan yang bagus. Apa Ustaz yang bisa saya kasih? Serahlah. Ini masjid kita ini mau buat banyak pengajian-pengajian, tentu perlu dana. Untuk yang lain-lain. Kalau bisa Pak BKM kasih sarapan, biasanya rame itu. Dari mana Ustaz tahu? Pengalaman. Ada masjid, ada sarapannya, rame masjid. Hilang sarapannya, sepi balik. Begitulah. Itu perlu uang untuk mengoperasikan itu. Tak apa-apa. Salah satu arti dakwah itu sebenarnya mengajak makan. Salah satu maknanya itu ngajak makan. Jadi kasih makan. Itu semua perlu kebersamaan di sini. Saya kira yang tiga ini kalau bisa kita lakukan, insya Allah hidup kita lebih tenang. Yang pertama tadi apa ibu-ibu sekalian? Yu'minuna bil ghaib. Tanamkan dalam hati di dunia ini semuanya akan selesai. Ada saatnya ini tak ada lagi. Saya harus percaya kepada yang ghaib. Hari ini umurku sudah 40, 50, 60 tahun. Harus kutanamkan dalam hatiku ada Tuhan yang selalu melihatku setiap hari. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhan itu mengintai kita setiap hari. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak pernah terucap satu kata dari mulut manusia kecuali di samping kiri kanannya ada raqib dan atid. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Semua yang dilakukan manusia kami catat dalam kitab Lauhil Mahfuz, dicatat semua. Ghaib tak nampak. Tanamkan itu dalam hati. Tanamkan dalam hati itu sekuat-kuatnya. Ini yang saya bilang ini Pak, bertahan 3 hari ini. Hari keempat mulai hilang lagi ini. Bagaimana caranya Ustaz? Panggil lagi Ustaz ke sini mengingatkan. Manusia ini lupa-lupa aja kerjanya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi manusia karena mereka itu lupa-lupa aja kerjanya. Ada manusia yang tak lupa, jadi ingati. Jadi saya setuju dengan Pak BKM yang mau menggagas pengajian sering-sering sini. Tanamkan itu. Ada yang ghaib di dunia ini. Yu'minuna bil ghaib. Kalau tidak, ampun-ampunlah manusia ini. Suka-suka hati Pak hidup di dunia. Suka-suka hati kalau tak percaya kepada yang ghaib. Yang kedua tadi, yuqimunas shalah. Salat. Jangan pernah tinggalkan salat. Nabi mengatakan perbedaan orang kafir dengan orang muslim salat. Kalau ada orang salat, kalau ada orang tidak sholat, tapi karena dia malas, itu masih muslim. Kenapa kau tak sholat? Malas, masih muslim. Tapi kalau dia, kenapa kau tak sholat? Sholat tak wajib, kafir. Tak boleh sholatkan itu. Ada di sini begitu? Tak mungkin. Ada pula sholat dia sekali setahun, tapi dia bilang, kenapa kau sholat sekali setahun? Malas aku. Dia masih Islam itu. Tapi kalau dibilang, kenapa kau sholat cuma Idul Fitri? Sholat tidak wajib, suruh bersyahadat itu. Kafir itu. Ini pentingnya masalah sholat. Bilang Nabi begitu. Pembedanya apa? Sholat. Antara kita dengan yang muslim. Nah, ini dia. Yang kedua, sholat. Bagaimana supaya khusyuk tadi? Nah, itu. Bayangkanlah setiap sholat yang kita lakukan, adalah sholat yang terakhir. Matilah ini setelah ini. Matilah saya ini setelah ini. InsyaAllah. Terakhir, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tunggu kaya. Jangan tunggu kaya. Lebih enak lagi bersedekah, berinfak waktu miskin. Tetap 50%, biarpun sedikit. Tetap 50%. Bahkan ketika miskin, berani kita itu ngasih duit kita 100%. Kenapa? Karena cuma 5.000. 5.000 nya pula. Kalau 50 juta, berani nggak ngasih 100%? Ini enaknya beragama. Jadi, jangan dulu tunggu-tunggu. Nantilah, tunggu dulu 1 miliar. Itu makin gak mau itu. Kalau udah 1 miliar. Alhamdulillah, tak pernah pula pegang duit 1 miliar. Udahlah, tak berinfak sampai seumur hidup. Dari sekarang Pak, sedikit-sedikit aja. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebajikan sebiji zarrah, khairan yarah. Pasti dia lihat balasan. Tak nampak Ustaz? Ya memang gak nampak. Disitulah ujiannya itu. Kalau nampak, itu bukan ujian namanya. Itu namanya iseng-iseng berhadiah, langsung nampak hadiahnya. Apa hadiahnya Ustaz? Rantang. Itulah hadiah. Tapi
kalau ini surga ini, makanya berat. Berat untuk melaksanakannya. Bapak Ibu sekalian, itulah ciri orang yang bertakwa. Apa itu Ustaz yang bertakwa itu? Mengerjakan semua yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarangnya. Caranya supaya bisa begitu, kerjakanlah yang 3 itu. Susah itu. Susah-susah sedikit kalau setannya besar kali. Baru payah itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Mari kita ingat-ingat surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Saya sekali lagi sengaja menjelaskan dengan serius karena menurut saya memang serius masalah yang 3 ini di negeri kita ini. Banyak orang tak percaya kepada yang gaib di negara ini. Korupsi aja kerjanya. Tiap hari ada kasus korupsi. Tiap hari. Saya tonton aja itu. Tak percaya kepada yang gaib, pintarnya minta ampun. Pasti koruptor lebih pintar dari kita. Makanya bisa ditokohi nyawa. Kalau lebih pintar kita tempeleng dia langsung, tapi ditokohinya. Ini tokohi nyawa, dimainkan nyawa. Curi dia. Tidak percaya kepada yang gaib. Kemudian masalah kita lagi buat Islam, tak solat. Ini problem besar. Tak tahu berapa persen yang sholat. Kemudian yang ketiga, masalah pelit. Itu juga pelit kali. Macam mau dibawanya harta itu mati. Padahal nanti pas pakai kain kapan, tak ada kantongnya lagi. Baru tahu dia, mau letak di mana lagi uang itu. Nah, letaklah di kantong kain kafan tuh. Pesan sama Pak Nazir, Pak, nanti kain kafannya pakai kantong ya. Tak mau dia membuat itu. Karena nggak ada kejadian itu. Dari sekarang kita coba pelan-pelan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Tapi satu-satu orang lah kalau ada. Dan jangan payah-payah Pak. Payah jawabnya itu. Karena kurang tidur. Silakan kalau ada Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita langsung berdoa. Kira-kira dalam hatimu itu tidak ada Ustaz. Saya yang penting mau mengamalkan aja bawaannya ini. Masya Allah. Tidak perlu Ustaz didiskusikan lagi itu. Yang penting diamalkan. Wah, setuju kan? Betul itu. Diamalkanlah kalau bisa. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.